sahbihi wa man walah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Keluarga mempelai putri, keluarga mempelai putra, dan semua yang hadir, hadirin hadirat, Ustaz Abdul Salim dan mempelai berdua. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul pada siang hari ini di tempat yang berkah ini, dan singkat saja, pastinya nasihat 5 menit, 10 menit tidaklah kemudian menjadikan dua pengantin kemudian langsung siap menerima dan juga menjalani kehidupan, khususnya di akhir zaman yang banyak perlu dengan liku-liku ini. Tapi insya Allah didukung dengan doa dari orang-orang tua, didukung doa dari semua keluarga, didukung doa dari para asatidz dan semua yang hadir, dengan niat dari kedua mempelai untuk meniatkan supaya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan kekal langgeng selama-lamanya. Insya Allah diharapkan, insya Allah nggak ada berbagai macam kerikil-kerikil yang mengganggu dalam perjalanan rumah tangga ini. Dan tadi di awal sudah kita sampaikan, harap mempelai putri niatkan bahwa suami Anda adalah suami yang awal dan suami yang terakhir. Niatkan sebagai suami yang selama-lamanya dunia akhirat. Kalau orang kafir, kadang-kadang juga orang Islam ngikut-ngikutin dengan bahasa, tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Tapi sebetulnya bahasa Islam bukan semisal itu. Gak ada yang memisahkan kita, gak hidup, gak mati. Karena kita niat insya Allah gak ada bisa sampai masuk surga bareng-bareng. Itulah diantara niat utama. Dan juga supaya dipahamkan juga semuanya bahwa rumah tangga adalah diantara bentuk anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar, sehingga besarnya anugerah juga dengan konsekuensi besarnya tanggung jawab. Tambah besar nilai anugerah, tambah besar juga nilai tanggung jawab. Maka pernikahan ini adalah luar biasa, memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Bahkan tadi dalam hadis Nabi bersabda, "Ana kahu tanzuru, ana salu tanzuru, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah." Kalian nikah, kalian punya anak, kalian bertambah banyak, karena aku nanti membanggakan kalian di hadapan umat-umat semuanya di hari kiamat. Supaya dipahami bahwa nikah juga memiliki keterikatan dengan kebanggaannya Rasulullah nanti di hari kiamat. Dan pastinya umat yang dibanggakan bukan umat yang gak sholat. Umat yang dibanggakan bukan umat yang bodoh. Umat yang dibanggakan bukan umat yang ngekor kepada hawa nafsu dan setan. Maka disinilah kita juga niatkan dalam menikah dan menikahkan itu adalah untuk memberikan andil bagian dari kebahagiaan dan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat, keluarga adalah hal yang paling dekat urusan dengan kita. Karenanya juga demikian, keluarga bisa menjadi sebab terbesar terjerumusnya kita dalam api neraka, sebagaimana juga menjadi sebab terbesar untuk mudahnya kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, rasanya nanti di hari kiamat kita nggak mungkin ada tuntut menuntut sama orang Afrika yang kita nggak kenal. Siapalah orang Afrika, siapalah orang Australia, kita nggak kenal, mana ada tuntut menuntut. Tapi yang terjadi di hari kiamat pastinya yang terjadi tuntut menuntut, saling dolak masuk neraka. Atau harapan besar kita bukan saling dolak masuk neraka, tapi gandeng tangan masuk surga. Keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita. Disinilah pentingnya untuk saling dukung-mendukung. Disinilah pentingnya untuk saling bantu-membantu. Mohon maaf saudara Diki, meskipun dia sudah buru-buru masuk, keluar lagi. Pikir kita sudah gak sabar sudah. Ya. Apa itu saudara? Apa tadi kita sebutkan? Saudara Diki, supaya difahamkan bahwa istri Anda bukan Sayyidah Khadijah, istri Anda bukan Siti Fatimah. Sama juga demikian Siti Amalia
Ya, suami Anda bukan Sayyidina Ali. Suami Anda bukan orang yang sempurna, pastinya ada kesalahan-kesalahan. Namun kalau orang mau cari yang sempurna, ya, maka nggak akan dapat. Tak ubahnya ada ungkapan, barang siapa yang mau mencari kawan yang tidak ada kekurangan, maka dia akan hidup menyendiri. Barang siapa yang ingin mendapatkan suami yang sempurna, juga dia akan hidup lajang selama-lamanya. Tapi pastinya ada kekurangan masing-masing. Insya Allah saling melengkapi, saling menyempurnakan. Masing-masing ada kesalahan. Harap mudah memaafkan satu sama yang lain, mudah memaklumin, dan tolong. Di antara hal terpenting, orang tua adalah tetap orang tua. Yang masih punya orang tua, mohon maaf, setinggi-tingginya derajat Anda, sehebat-hebatnya Anda, jangankan kok baru kawin. Anda jadi ketua DPR pun, Anda jadi presiden pun, di mata orang tua anak tetap anak. Ya, maka tolong jaga perasaan orang tua, jaga kehormatan orang tua. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang mengganggu, tapi mestinya dalam rumah tangga ada kerikil-kerikil dikit. Pesan kita diantaranya saudara Diki dan saudari Amalia, kalau ada kerikil-kerikil dikit jangan sampai kepada orang tua. Udah cukup selesaikan kerikil-kerikil itu di ranjang, dah selesai. Jangan sampai keluar dari kamar. Dah selesaikan di kamar, jangan sampai nyakitin hati orang tua. Pastinya tadi kita sampaikan, semuanya ada kekurangan, semuanya ada kelemahan, namun sangat indah ungkapan Al-Quran mengungkapkan akan keluarga. Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian itu pakaian untuk istri-istri kalian, istri-istri kalian pakaian untuk kalian. Kata pakaian itu minimal nutup aurat, minimal. Lebih dari nutup aurat, bikin tambah ganteng. Ya, saudara Diki Maulana pakai kayak gini kan tambah ganteng. Coba kalau dibuka bajunya, semuanya lari, yang dekat cuma Amalia saja, gitu kan ya. Maka pakaian itu minimal nutup aurat. Sama juga demikian suami istri, minimal nutupin kekurangan. Tidak seyogianya seorang istri menceritakan sama kawan-kawannya keburukan suami. Juga demikian tidak seyogianya seorang suami menceritakan keburukan istri kepada orang lain. Tutup keburukan masing-masing. Bahkan kalau bisa, bukan sekedar menutup aurat, tapi menjadi lebih ganteng, lebih cantik. Pakaian itu, kalau kita pakaian compang-camping nampak lebih jelek. Tapi kalau pakaiannya bersih, pakaiannya bagus, nampak lebih ganteng. Sama juga dengan suami istri. Usahakan menambah kewibawaan keluarga. Seorang istri menjaga kewibawaan suami di hadapan keluarganya. Seorang suami juga menjaga kehormatan istrinya di hadapan keluarganya. Cukup singkat pesan Rasulullah. Nggak usah kita, mohon maaf, nggak usah seorang suami bilang nuntut haknya suami besar. Istri juga demikian, nggak perlu kemudian bilang bahwa istri harus dihormatin, suami wajib dan lain sebagainya. Itu semuanya satu sama yang lain punya hak. Seorang istri punya hak besar sama suami, sehingga Nabi bersabda, ma akraman nisa illa karim wala ahanahunna illa laim. Tidak menghormati wanita kecuali laki-laki terhormat. Tidak memuliakan wanita kecuali laki-laki mulia. Tidak menghina wanita kecuali laki-laki hina. Tapi jangan pula kemudian si suami juga pakai bawa-bawa hadis. Ya, surgamu di tanganku dan lain sebagainya. Akhirnya kalau saling menuntut rusak keluarga. Tapi satu sama yang lain memahami akan
hak masing-masing dan berusaha memaafkan akan kekurangan-kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarahlah dengan baik. Kata ma'ruf itu di atas wajib. Kata ma'ruf itu di atas wajib. Tahu banyak seperti birrul walidain. Bir itu kebaikan, di atas wajib. Ihsan, baik, itu di atas wajib. Wabil walidaini ihsan. Kalau ngasih orang tua beras 10 kilo 1 bulan, 15 kilo, itu belum birrul walidain, itu wajib itu. Gitu ya? Nyukupin kebutuhan orang tua itu bukan birrul walidain, itu wajib. Birrul walidain itu lebih dari itu. Nyenangkan hati. Gimana orang tua sejuk hati melihat kita. Nah, itulah bakti sama orang tua. Bukan ngasih beras kemudian mentang-mentang ngasih duit sama orang tua. Sama juga demikian suami istri. Pesan Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu di atas wajib. Mohon maaf kalau urusan wajib saja, saudara Diki Maulana ngasih makan sama Siti Amalia meskipun cuma tempe tahu aja cukup. Yang penting nggak kelaparan ya. Tapi mana pantas istri makan tempe aja, sedangkan Diki Maulana di luar makannya sop, di luar makannya kari. Nggak bener. Kalau di luar makannya kari sop, ya di rumah juga makannya kari dan sop, ya daging, kan gitu kan ya. Jadi sama gitu deh. Jangan kemudian berbicara aku sudah membayar kewajiban aku dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insyaallah yang singkat ini dibagi hidayah. Amin, amin, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat untuk pengantin baru, demikian juga untuk pengantin tua juga ya. Kita juga mengharapkan kita semua keluarga sakinah mawaddah warahmah semuanya mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah. Amin. Sholihin, sholihat insyaallah. Mudah-mudahan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan secara garis besarnya semua doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ketika menikahkan putri-putri beliau. Doa yang dipanjatkan oleh para sahabat ketika menikahkan putra-putri beliau. Doa yang dipanjatkan oleh para ulama-ulama ketika menikahkan putri-putri beliau. Kita juga mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pernikahan ini mudah-mudahan full berkah insyaallah. Amin. Kita akhirin mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di masa pandemi kayak gini ya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat insyaallah. Diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala musibah taun wabah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan keadaan kita dirubah oleh Allah menjadi baik, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.